Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah pendekar tombak matahari, kisah Surya Yuda. Wow, kisah yang ditulis oleh Rana Smita yang dari hari ke hari makin seru aja nih kisahnya nih. Total udah 10 part ya. Dan hari ini adalah episode terakhir dari arc 2-nya ya teman-teman ya, dari season keduanya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Rana Smita atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Padepokan Raga Geni. Pecahan jiwa yang terjebak di dalam kitab Kisah Pendekar Tombak Matahari Part 10. Pagi-pagi sekali, Surya Yuda sudah bangun. Ini adalah hari pertamanya menjadi anggota Padepokan Raga Geni dan dia sangat bersemangat. Dia menoleh dan melihat Caraka masih terlelap di tempat tidur. Surya Yuda tidak memiliki niat untuk membangunkannya. Dia langsung pergi ke sumur untuk mandi. Ya, semalam Surya sepakat untuk memanggil Sura dengan sebutan Caraka. Sesampainya di luar, Surya Yuda bingung untuk menuju ke sumur, tapi dengan petunjuk beberapa orang, akhirnya ia pun bisa tiba di sumur. Meski disebut sumur, tetapi apa yang Surya Yuda lihat lebih cocok disebut kolam karena ukurannya sangat besar. Di sekitar tempat tersebut tumbuh tanaman yang daunnya mirip seperti daun teh, tetapi Surya Yuda yakin jika ini bukanlah jenis teh yang bisa diminum. Sepertinya memang sengaja ditanam sebagai pagar keliling tempat itu. Wajah Surya Yuda bersinar saat membayangkan betapa segarnya mandi air dingin di tengah hawa panas yang melanda puncak Gunung Agni. Dengan semangat, dia melepas ikat kepalanya dan meraih batok kelapa yang biasa digunakan untuk menciduk air. Brr, Surya Yuda berjingkat ketika merasakan kepalanya disiram dengan air panas. Dia menoleh ke segala arah, khawatir jika ada sosok nakal yang menyiramnya dengan air panas. Beberapa orang yang sedang mandi di sudut lain tertawa keras saat melihat tingkah Surya Yuda. Hei anak baru, Surya Yuda yang merasa dipanggil segera menoleh. Ada apa kakang? Air di sini merupakan air panas, jangan terkejut, teriaknya memberitahu Surya Yuda. Terima kasih atas peringatanmu yang terlambat kakang. Mendengar ucapan Surya Yuda, semua orang tertawa. Dengan hati-hati, Surya Yuda menciduk air dan mengguyurkannya ke kepala. Lama-kelamaan, pemuda itu mulai terbiasa dengan suhu air di tempat tersebut. Surya, kenapa kau tidak membangunkanku? Dari arah belakang, terdengar suara Caraka yang sepertinya kesal kepada Surya Yuda. Kau sangat pulas. Aku tidak tega membangunkannya. Jahat sekali kau. Jika aku sampai terlambat, apa kau mau tanggung jawab? Loh, kenapa kau harus bertanggung jawab atas hal yang tidak aku lakukan? Surya Yuda berkata sembari mengganti pakaiannya yang basah. Dia menggunakan celana hitam, beskap coklat, dan kain batik yang melilit di pinggang. Tunggu aku ya. Jangan lama, balas Surya Yuda. Setelah Surya Yuda membereskan pakaiannya,
Pemuda itu hendak meninggalkan sumur dan menunggu Caraka dari luar. Namun, sebelum dirinya melangkah pergi, Daru dan kawan-kawannya muncul. Beberapa orang yang berada di tempat itu segera menyingkir karena tahu jika Daru akan berbuat ulah. Mereka tidak ingin menanggung kemarahan pemuda itu. Surya Yuda diam saja saat orang-orang itu pergi meninggalkannya. Dia memang tidak memiliki niat untuk merepotkan orang-orang itu menghadapi Daru. Di sisi lain, Caraka masih terus mandi dan berusaha secepat mungkin menyelesaikannya. Sesekali, dia melirik ke arah Surya Yuda untuk memastikan jika pemuda itu baik-baik saja. Jika sampai terjadi pertarungan, meski dia tidak yakin untuk menang, tetapi dia yakin bisa membawa Surya Yuda keluar dari tempat itu. Kita sepertinya memang berjodoh, Surya. Surya Yuda tersenyum getir. Kenapa kalimat itu tidak membuatnya bahagia sedikit pun? Andaikan Sekar atau gadis lain yang mengatakan, sudah barang pasti hal itu menjadi hal yang membahagiakan untuk didengar. Aku tidak yakin tentang hal itu. Aku juga tidak menginginkannya. Berbicara tentang jodoh, bagaimana mungkin ada wanita yang mau menjadi jodohmu? Tidak memiliki tenaga dalam, dipecat dari militer, lemah. Aku khawatir tidak ada yang wanita yang mau denganmu. Terima kasih karena sudah mengkhawatirkanku. Namun aku rasa kau tidak perlu meneruskannya. Aku memang dipecat dari militer dan kehilangan tenaga dalam. Tetapi setidaknya ayahku masih hidup. Masih hidup dengan baik dan masih memiliki kekuasaan. Aku memiliki apa yang tidak kau miliki, ucap Surya Yuda sambil menyeringai. Daru yang merasa terhina oleh ucapan Surya Yuda maju dan mencekik pemuda itu. Jika ayah brengsekmu tidak membunuh ayahku, meski dalam kondisi tercekik, Surya Yuda masih bisa berbicara. Ya, maka ayahmu akan dihukum mati oleh kerajaanmu. Ayahmu yang tidak berguna itu gagal melindungi kerajaannya. Lancang. Daru mengeraskan cekikannya, membuat wajah Surya Yuda merah karena kehabisan nafas. Tiba-tiba Caraka melompat dan menghantam tangan Daru, membuat Daru terpaksa melepas cekikannya atau tangan kanannya akan terluka. Satu tendangan mendarat di perut Surya Yuda dan membuatnya tercebur ke sumur. Caraka mengerahkan tenaga dalamnya dan menghantam dada Daru. Daru yang melihat itu mundur selangkah, membuat pukulan Caraka hanya mengenai udara kosong. Melihat kaki Daru yang tidak memasang kuda-kuda, Caraka segera menyapunya, membuat Daru terjerembab karena tak siap. Namun, pukulan tersebut seolah tidak ada artinya bagi Daru. Dalam sekejap mata, pemuda itu sudah berdiri kokoh. Lemah, Daru berkata dengan senyuman miring. Daru maju dan menyasarkan tapaknya ke dada Caraka. Tenaga dalam dengan jumlah besar sudah ia salurkan. Dalam pikirannya, tenaga dalam sebesar ini pasti mampu menerbangkannya. Setelah mengalirkan tenaga dalamnya ke tangan, Caraka menyambut pukulan Daru dengan tangan kosong. Blam! Benturan tenaga dalam terjadi. Debu-debu berterbangan. Air di dalam sumur juga beriak karena getaran tenaga dalam. Serak! Caraka mundur beberapa langkah. Ia memegangi tangan kanannya yang bergetar. Tenaga dalam Daru sedikit lebih tinggi darinya. Untung saja Daru tidak menggunakan seluruh kemampuannya atau Caraka akan terluka parah. Sampah sepertimu tidak pantas menghadapiku, ucap Daru dengan congkaknya. Caraka kembali maju. Kali ini dia berinisiatif untuk menyerang. Dia mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya dan menyalurkan ke telapak tangan kiri. Pemuda itu dengan gerakan lincah berhasil tiba di hadapan Daru dalam sekejap mata. Mampus! Bam!
Daru yang melihat Caraka menyerang, menyunggingkan senyuman menghina. Dia menggeser tubuhnya ke kanan, menarik tulang punggungnya ke belakang hingga tubuhnya seperti busur yang ditarik kencang. Dia mengeluarkan sebagian tenaga dalamnya dan menyalurkannya ke tangan kanan. Tinjunya mengepal, tangan kanannya dia tarik hingga hampir menyentuh tanah. Kaki mengentak. Seperti anak panah yang melesat dari busur, begitu Daru mengentakkan kakinya, pinggangnya yang semula melengkung kini kembali lurus, bahkan lebih condong ke depan. Tinjunya dengan kuat menghantam telapak tangan kiri Caraka yang terulur ke arahnya. Krak! Suara tulang patah disusul dengan jeritan menyedihkan terdengar dari arah sumur. Caraka terpental, tangan kirinya terkulai lemas, tubuhnya bergetar karena kesakitan. Melihat Caraka berakhir menyedihkan, teman-teman Daru tertawa terbahak-bahak. Mereka menikmati penderitaan yang Caraka dan Surya Yuda rasakan meskipun tidak menghajar dua pemuda itu dengan tangannya sendiri. Orang-orang yang berada di sekitar sumur bergegas mendekat saat mendengar jeritan Caraka. Namun, melihat pelakunya adalah Daru, mereka berbalik dan meninggalkan area sumur seolah tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Melihat hal itu, Surya Yuda menjadi geram. Namun kembali lagi, dari awal ia sudah tidak mengharapkan bantuan siapapun, jadi dia hanya bisa menelan kemarahan dan bertekad untuk mendapatkan tenaga dalamnya secepat mungkin. Surya, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan membuat duniamu terasa lebih menyengsarakan daripada neraka. Hari ini, Daru benar-benar menginjak harga diri Surya Yuda. Tidak hanya menghancurkan Surya Yuda, Daru juga menghancurkan Caraka. Begitu Daru pergi, Surya Yuda menghampiri Caraka. Dia mengeluarkan 2 botol pil, 1 untuknya dan 1 untuk Caraka. Caraka, sepertinya kau harus menjauhi diriku mulai sekarang, ucap Surya Yuda seraya memberikan pil untuk Caraka. Apa karena aku terlalu lemah? Tanya Caraka tanpa kecewa. Surya Yuda menggeleng. Tidak, bukan karena itu. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Karena aku sudah bilang, aku bahkan rela mengorbankan nyawaku. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain berkorban begitu saja. Jika aku mati di tangan Daru, setidaknya kau harus tetap hidup untuk mengadukan hal ini kepada eyangku. Kau tidak akan mati dengan mudah. Siapa yang tahu? Caraka tidak membalas ucapan Surya Yuda, mengingat bagaimana reaksi pemuda itu saat kemarin ia melakukan penolakan. Tanpa Caraka sadari, tangan kanannya yang terkulai lemas kini mulai kokoh, bahkan bisa digerakkan. Ketika pemuda itu hendak meraih tangan Surya, barulah ia sadar jika tangannya kini sudah berangsur sembuh. Bagaimana mungkin? Caraka mengetahui dengan jelas jika beberapa waktu lalu tangannya tidak sekedar retak tetapi benar-benar patah. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, tulangnya sudah menyatu kembali. Dia benar-benar takjub. Ini adalah hal paling ajaib yang pernah ia rasakan selama hidup. Obat apa yang kau berikan padaku? Tanya Caraka penasaran. Surya Yuda hanya menunjukkan sebuah botol kecil yang bertuliskan pil penyambung tulang. Apa ini adalah obat yang Ki Arya Saloka buat? Sepertinya demikian. Mungkin juga racikan muridnya. Aku hanya memeriksa cincin penyimpanan dan menemukan obat ini. Surya Yuda kembali menyimpan botol yang berisi pil penyambung tulang. Bro, ketika hendak bangun, Surya Yuda baru ingat jika ia juga terluka. Organ dalamnya seperti bergeser dari tempat semestinya. Wajah Surya Yuda sepucat kertas. Beberapa waktu lalu, ia sepertinya terlalu cemas hingga tidak merasakan sakit ini. Lebih tepatnya, ia mengabaikannya. Kau baik-baik saja? Tanya Caraka khawatir. Ya,
Aku baik-baik saja. Surya Yuda membuka botol pil yang masih ia genggam dan meminum satu butir. Beberapa tarikan nafas berlalu, kondisi Surya Yuda tak kunjung membaik. Wajahnya masih pucat dan hal itu membuat Caraka khawatir. "Kenapa kau tak kunjung membaik?" tanya Caraka. "Ah, mungkin aku memerlukan waktu lebih banyak atau sedikit tenaga dalam untuk mengeluarkan nasihat pilnya." Tanpa basa-basi, Caraka menyentuh bahu Surya Yuda dan menyalurkan tenaga dalam. Wajah Surya Yuda mulai berwarna. Setelah beberapa saat Caraka menyalurkan tenaga dalamnya, Caraka menarik kembali tenaga dalamnya. Sebuah helaan nafas panjang keluar dari mulut Surya Yuda. Dia tidak lagi merasakan gejolak di perutnya. Saat melihat wajah kelelahan Caraka, Surya Yuda kembali mengambil botol pil dari cincin penyimpanan miliknya. "Ini pil pemulih tenaga dalam. Minumlah. Kita harus pergi ke pondok bela diri sebentar lagi." "Ah, tidak perlu. Tenaga dalamku akan pulih setelah bermeditasi." "Kau memberikan apa yang tidak kumiliki. Begitu juga sebaliknya. Kita harus saling melengkapi." Surya Yuda meraih tangan Caraka dan memberikan pil itu kepadanya secara paksa. "Aku harus segera mengganti pakaianku yang basah. Segeralah memulihkan diri." Surya Yuda beranjak dan melepaskan pakaiannya yang basah. Untung saja ia memiliki banyak cadangan pakaian sehingga tidak perlu menunggu pakaian lamanya kering. Caraka juga tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan satu butir pil dari botol dan langsung menelannya. Dalam beberapa tarikan nafas, tenaga dalamnya berangsur pulih. Ia kembali membuka mata dan lagi-lagi terpana dengan keajaiban pil buatan Ki Arya Saloka. "Kau sudah selesai?" tanya Surya Yuda. Caraka menoleh, lalu ia mengangguk. Pemuda itu lantas berdiri dan menghampiri Surya Yuda. Kedua pemuda itu meninggalkan sumur dan menuju pondok bela diri. Ketika anggota Padepokan Raga Geni baru saja bergabung, mereka harus pergi ke pondok bela diri untuk mencari tetua yang mau menerima mereka menjadi guru pembimbing. Jika belum menemukan atau tidak ada guru yang mau membimbing mereka secara langsung, mereka bisa mengikuti pelajaran para tetua yang membuka kelas bebas setiap harinya. Jantung Surya Yuda berdebar kencang. Tanpa adanya tenaga dalam, maka kemungkinan mendapat guru semakin kecil. Ternyata hambatan mulai terlihat saat sudah masuk ke tempat ini. "Surya, berapa obor yang menyala saat kau melewati lorong kemarin?" tanya Caraka. "Obor? Sepertinya semuanya. Memangnya ada apa?" Caraka berhenti. Ia menoleh ke arah Surya Yuda dengan mulut menganga. "Semuanya katamu?" "Iya, semuanya. Memangnya kenapa?" Caraka terlihat seperti orang yang kehabisan nafas. Kau mengerikan." "Apanya yang mengerikan? Jelaskan padaku. Kau membuatku sangat penasaran." "Tetapi ucapanmu tidak jelas," balas Surya Yuda kesal. Caraka menarik nafas panjang dan mengembuskannya. "Kau mungkin tidak tahu, tetapi obor itu adalah alat untuk menilai kualitas diri. Semakin bagus pondasi tubuhmu, maka semakin banyak juga obor yang menyala. Jika saat kau melewati obor-obor itu semuanya menyala, maka itu tandanya kau memiliki pondasi yang bagus dan tubuhmu sempurna untuk menjadi seorang pendekar." Apanya yang sempurna? Tenaga dalamku bahkan masih tersegel. Surya Yuda membatin. "Lalu, berapa obor yang menyala saat kau lewat?" Caraka mengembuskan nafasnya. Ia tiba-tiba seperti kehilangan semangat. Aku tidak berbakat. Hanya 5 obor yang menyala. Itu pun satu obor terakhir tidak menyala dengan terang." Surya Yuda mengangguk beberapa kali. "Memangnya berapa batas minimal untuk bisa memasuki Padepokan Raga Geni?" Kalau aku tidak salah ingat, 3. Bibir Surya Yuda berkedut saat mendengar ucapan Caraka. Dia menjadi kesal karenanya. "Jika seperti itu, bukankah kau seharusnya memiliki pondasi yang bagus juga?" "Ya, seharusnya begitu.
Tapi kan aku berharap bisa menyalakan seluruh obornya. Jika bisa, aku akan membawa pematik api dan menyalakan obor itu dengan tanganku. Tawa Surya Yuda meledak. Coba saja kau lakukan. Pasti aku di sini hanya sendirian karena kau sudah dilempar keluar oleh tetua Wangsa. Caraka berdecak kesal. Ya aku tidak akan berbuat hal konyol seperti itu, meskipun pikiranku menginginkannya. Beberapa waktu mereka berjalan, tidak terasa mereka sudah sampai di pondok bela diri. Kedua pemuda itu langsung memasukinya. Sebuah bangunan yang sederhana tetapi luas. Ada banyak pilar besar yang terbuat dari kayu jati hitam berusia puluhan tahun yang diukir dengan banyak simbol-simbol abstrak. Selamat datang di Pondok Bela Diri. Seorang pemuda yang berusia 30-an tahun menyambut kedatangan Surya Yuda dan Caraka. Caraka segera memberikan senyuman ramah dan sedikit membungkuk. Saat menyadari jika Surya Yuda masih berdiri tegap dengan wajah kakunya, Caraka mencolek tangan Surya Yuda. Sadar akan isyarat yang diberikan oleh temannya itu, Surya Yuda segera tersenyum dan sedikit membungkuk. Ada yang bisa aku bantu? Tanya pemuda itu dengan antusias. Dia mulai mengamati Surya Yuda dan Caraka. Apa kalian anggota baru? Ya, benar, kami anggota baru. Oh, begitu rupanya. Ayo ikuti aku. Kalian pasti sedang mencari tetua pembimbing, bukan? Tanya pemuda itu. Tanpa menunggu jawaban, pemuda itu berbalik dan berjalan. Surya Yuda dan Caraka mengikutinya. Mereka menuju sebuah ruangan yang tampak seperti perpustakaan karena ada banyak rak yang dipenuhi buku berjejer di tempat itu. Kalian bisa memanggilku Rama. Aku hanya beberapa tahun lebih tua dari kalian, jadi panggil saja Rama. Baiklah, Surya Yuda dan Caraka menjawab bersamaan. Namaku Caraka, dan ini kawanku Surya Yuda. Dia itu biasa hidup sendiri, jadi mohon maaf jika sikapnya sangat kaku. Oh, tidak masalah. Duduk, aku harus mengambil sesuatu. Rama menunjuk sebuah meja dengan beberapa kursi, meminta kedua pemuda itu untuk duduk. Surya Yuda dan Caraka duduk bersebelahan. Rama mengambil kotak kayu yang ukurannya cukup besar dan meletakkannya di meja. Kotak dibuka. Terdapat sebuah batu yang berbentuk kotak. Di tengah batu tersebut terdapat lingkaran yang menonjol. Batu kuasa. Rama mengangguk. Benar, aku harus mengukur kemampuan kalian. Jika ada tetua yang tertarik, maka batu kuasa akan berkedip. Batu kuasa pun dikeluarkan. Ayo, siapa yang akan mencobanya terlebih dulu? Surya Yuda diam. Dia sepintas melirik ke arah Caraka. Aku. Caraka berkata dengan antusias. Baik, tempelkan tanganmu di atas lingkaran dan salurkan tenaga dalam. Semakin besar tenaga dalam yang mampu kau keluarkan, kemungkinan besar akan ada lebih banyak tetua yang tertarik. Mengerti? Caraka mengangguk dengan bersemangat. Dia lalu menempelkan telapak tangannya ke lingkaran batu kuasa. Perlahan tapi pasti, Caraka mulai mengalirkan tenaga dalamnya ke batu kuasa. Khawatir tidak ada tetua yang tertarik padanya, Caraka mengeluarkan segenap kemampuannya. Klik. Batu kuasa yang berwarna putih transparan itu mulai berubah menjadi warna putih susu setelah mendapat aliran tenaga dalam dari Caraka. Tak berselang lama, batu itu berubah warna menjadi merah jambu dan kembali berwarna putih lagi. Hal itu terjadi berulang-ulang. Senyum Caraka mengembang. Rama juga tampak senang saat melihat batu kuasa itu berkedip. Selamat Caraka, ada tetua yang tertarik denganmu. Makasih, apa aku boleh melepasnya? Tanya Caraka sembari menunjuk ke arah batu kuasa. Ya, tentu saja. Caraka menarik tangannya kembali. Ia menatap Surya Yuda dengan senyuman lebar. Dia sangat berharap jika Surya Yuda akan mendapat tetua pembimbing yang hebat dan bisa membuka segel cakra milik Surya Yuda.
Sekarang giliranmu Surya, Rama berkata sambil menatap ke arah Suryayuda. Suryayuda menelan ludahnya dengan kasar. Jika dia meletakkan tangannya di atas batu kuasa, tidak akan ada tetua yang menjadi pembimbingnya karena dia tidak bisa menyalurkan tenaga dalam. Ayo, Surya, apa yang kau tunggu? Tanya Rama. Seolah tidak memiliki tenaga, Suryayuda begitu kesulitan mengangkat tangannya. Dengan susah payah, ia meletakkan tangannya di atas batu kuasa. Satu tarikan nafas, dua tarikan nafas, hingga beberapa tarikan nafas, tidak ada yang terjadi. Rama menggaruk-garuk lehernya yang tidak gatal. Tidak mungkin batu itu tiba-tiba rusak. Surya, apa kau sudah mengalirkan tenaga dalammu? Tanya Rama. Tidak hanya Suryayuda, kali ini Caraka juga turut gemetaran. Dia mengetahui jika Suryayuda tidak bisa mengumpulkan tenaga dalamnya, apalagi mengalirkan. Suryayuda sudah membuka mulutnya, berniat untuk menjawab pertanyaan Caraka. Namun, sebelum pemuda itu berbicara, dia mendengar suara yang familiar di telinganya. Suryayuda akan menjadi murid pribadiku. Dari ambang pintu pondok bela diri, Ki Joko dengan jubahnya yang sedikit berkibar karena tertiup angin berdiri dan menatap ketiga pemuda itu. Beberapa orang yang berada di pondok bela diri segera memberi hormat pada Ki Joko. Rama juga bergegas menghampiri Ki Joko untuk menyampaikan hormatnya. Suryayuda dan Caraka mengekor. Salam Maha Guru, tiga pemuda itu berkata hampir bersamaan. Ki Joko mengibaskan tangannya. Aku akan mengangkat Suryayuda sebagai murid pribadiku. Baik Maha Guru, Rama menjawab sembari mengangguk. Suryayuda juga membuka hormat. Terima kasih Maha Guru. Surya, ikuti aku. Tanpa menunggu jawaban dari Suryayuda, Ki Joko segera berbalik dan meninggalkan pondok bela diri. Suryayuda menoleh ke arah Caraka dan mengangguk. Caraka juga melakukan hal yang sama. Kita bahas ini di pondok saja. Suryayuda berjalan cepat meninggalkan pondok bela diri dan mengikuti Ki Joko ke halaman pribadinya. Orang-orang yang berpapasan dengan Ki Joko segera menepi dan memberi hormat. Mereka juga menatap ke arah Suryayuda dengan keheranan karena Suryayuda tampak seperti sedang mengejar Ki Joko. Setelah beberapa waktu berjalan, menyusuri padepokan Raga Geni, Suryayuda tiba di pondok Ki Joko. Aku akan keluar sebentar lagi, Ki Joko berkata. Dengan berlalu memasuki pondoknya, Suryayuda mengangguk dan tetap berada di tempatnya. Matahari semakin tinggi, udara di puncak Agni semakin panas. Suryayuda yang tidak memiliki tenaga dalam untuk mengatur suhu tubuhnya mulai merasa tersiksa. Keringatnya mengucur deras hingga pakaian yang belum lama ia kenakan sudah basah oleh keringat. Entah berapa lama Suryayuda menunggu, Ki Joko belum juga keluar dari ruangannya. Saat matahari berada tepat di atas kepalanya, Suryayuda merasa tubuhnya mulai gemetar. Bertahun-tahun Suryayuda menjadi prajurit, dia tidak pernah merasa selama ini. Ketika Suryayuda mulai limbung dan hendak jatuh, Suryayuda merasa ada tangan yang melingkar di pinggangnya menopang agar dirinya tidak jatuh. Sosok tersebut tersenyum sebentar sebelum membawa Suryayuda ke pondoknya. Maha Guru, karena kau adalah murid langsungku, panggil aku Guru. Guru, aku belum memberikan penghormatan. Saat Ki Joko melepaskan tangannya dari tubuh Suryayuda, pemuda itu segera bersimpu di lantai. Murid Suryayuda memberi salam kepada guru.
Ki Joko mengibaskan tangannya. Sebuah energi yang tak kasat mata membuat Surya Yuda terdorong hingga pemuda itu kembali berdiri. Aku terima salammu. Ki Joko berjalan menuju sebuah dipan. Duduklah. Aku akan langsung mengajarkan ilmuku padamu. Surya Yuda mengangguk dan duduk di atas dipan dengan posisi bersila. Ki Joko mengeluarkan sebuah kitab dari balik jubahnya. Ini adalah kitab Raga Geni, warisan dari leluhur pendiri Padepokan Raga Geni. Aku memberikan kitab ini padamu karena hanya kau yang cocok memilikinya. Selain itu, di luar sana tidak ada kitab yang cocok untuk kau pelajari karena hampir keseluruhan mengandalkan tenaga dalam. Surya Yuda mengangkat kedua tangannya menerima kitab Raga Geni dari kulit kayu yang melapisi bagian luar tersebut. Terlihat dengan jelas jika kitab tersebut merupakan kitab yang sangat tua. Surya Yuda masih mengamati kitab di tangannya dengan seksama. Kitab ini begitu tebal, tetapi terasa sangat ringan saat dia pegang, seolah kitab tersebut merupakan bagian dari tubuhnya. Surya, aku tahu kau adalah pemuda yang cerdas. Pelajari kitab tersebut seorang diri. Ki Joko membuka pintu sebuah ruangan. Di tempat ini, kau bisa berlatih dengan lebih tenang. Terima kasih guru. Maaf telah merepotkanmu. Surya Yuda berkata dengan membungkuk dalam. Kau adalah muridku, maka aku harus memberikan yang terbaik untukmu. Surya Yuda masuk ke dalam ruangan tersebut dan merasakan sesuatu yang berbeda di tempat ini. Suhu di tempat ini cenderung dingin, membuat senyum Surya Yuda mereka seketika. Ini adalah tempat paling nyaman yang pernah ia kunjungi selama seminggu terakhir. Ki Joko menutup pintu ruangan itu dari luar, membiarkan Surya Yuda berada di dalam ruangan tersebut seorang diri. Surya Yuda mengedarkan pandangannya. Tidak ada barang perlengkapan sehari-hari di tempat itu. Ruangan itu benar-benar kosong. Kemungkinan besar dia akan mendiami ruangan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Aku bisa berlatih dengan tenang, tanpa takut kepanasan. Surya Yuda berkata dengan senyum tipis menghiasi wajahnya. Pandangan Surya Yuda tiba-tiba terkunci pada sesuatu. Di tengah ruangan terdapat batu bundar yang menyatu dengan lantai seperti sudah disiapkan sebagai tempat bersemedi. Pemuda itu lantas berjalan ke tempat batu tersebut berada. Surya Yuda bersila di atasnya dan mulai membuka kitab Raga Geni. Sebuah kalimat langsung menyambut Surya Yuda di halaman pertama. Api dan kegelapan. Tiba-tiba saja Surya Yuda merasa banyak pengetahuan memasuki kepalanya, mengalir dengan deras seperti air terjun. Dia seperti sedang mendapat pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Banyak hal baru yang tiba-tiba saja muncul di dalam pikirannya. Pemuda itu memejamkan matanya, mencoba mencerna satu persatu pengetahuan yang memasuki kepalanya. Kesadaran Surya Yuda perlahan memudar. Ia seperti merasa tengah mengambang di angkasa. Tubuhnya terasa sangat ringan, seperti tidak ada. Entah berapa lama waktu yang berlalu, seluruh pengetahuan yang awalnya meluber keluar bagaikan air bah, kini sudah terserap sepenuhnya. Ketika Surya Yuda membuka mata, dia terkejut karena melihat pemandangan yang luar biasa. Dirinya melayang di antara bintang-bintang yang bertaburan. Di mana? Di mana aku? Ucap Surya Yuda kebingungan. Dia melihat ke arah sekeliling dan tidak berhasil melihat benda yang ia cari. Kitab Raga Geni. Di mana kitab itu?
Ketika Surya Yuda sedang sibuk mencari kitab Raga Geni, tiba-tiba suara misterius menggema di telinganya, suara yang penuh dengan kebajikan dan keagungan. Kitab Raga Geni tidak terbatas pada ilmu menciptakan api. Kitab Raga Geni mengajarkan bagaimana menyerap kekuatan alam, mengubahnya menjadi api. Kitab Raga Geni mengajarkan bagaimana menyerap kekuatan alam, mengubahnya menjadi pedang. Kitab Raga Geni mengajarkan bagaimana menyerap kekuatan alam, mengubah menjadi halilintar. Dengan hati yang dipenuhi kebingungan, Surya Yuda mencari sumber suara tersebut, namun percuma saja, ia gagal menemukannya. Aku ada di dalam hatimu. Aku telah menyatu ke dalam pikiranmu. Mendengar suara tersebut, Surya Yuda menjadi kebingungan. Bagaimana mungkin? Tanya Surya Yuda kebingungan. Banyak hal luar biasa bisa terjadi. Berhasil mempelajari kitab Raga Geni berarti memiliki jalan untuk mencapai puncak sejati. Gagal mempelajari berarti mati. Surya Yuda menelan ludahnya dengan kasar. Dia bingung bagaimana harus menanggapinya. Setiap kebimbangan akan mendekatkanmu pada jurang kehancuran. Kau bisa mengerti isi pikiranku? Tanya Surya Yuda dengan gugup. Tidak hanya pikiran, tetapi juga bagaimana perasaanmu. Menghela nafas panjang, Surya Yuda kembali berbicara. Apa aku sedang bermimpi? Namun ini terasa sangat nyata. Akan tetapi, apakah ada tempat yang terlihat mengesankan seperti ini? Sepertinya aku benar-benar sedang bermimpi. Ragamu berada di bumi, tetapi sukmamu sedang pergi. Walau ini terdengar seperti lelucon, aku tidak akan mempermasalahkan. Sekarang jawab aku, siapa dirimu dan bagaimana kau bisa masuk ke dalam tubuhku? Kitab Raga Geni tidak memiliki tuan ratusan tahun lamanya. Jiwa ini hanyalah pecahan jiwa dari alam lain. Begitu kau menyentuh kitab Raga Geni, maka kitab ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Surya Yuda berdecak kesal, ia merasa dipermainkan. Kau berkata, jika sudah ratusan tahun tidak memiliki tuan, padahal kau berada di tangan guruku. Pria tua lemah itu gurumu? Suara tersebut terdengar sangat meremehkan. Surya Yuda mengepalkan tangannya saat di kepalanya menggema ucapan seseorang yang berani menghina gurunya. Kenapa kau marah? Aku berkata yang sesungguhnya. Pria tersebut benar-benar lemah. Suara tersebut kembali bergema meski tahu Surya Yuda marah, tidak tersirat sedikit pun rasa bersalah yang bisa didengar. Omong kosong. Jangan sekalipun kau berani menghina guruku. Pekik Surya Yuda. Kau bisa lebih kuat darinya tanpa menjadi muridnya sekalipun. Surya Yuda mendongak meski tidak ada siapa-siapa di depannya. Jika aku tidak menjadi muridnya, maka aku tidak akan pernah menyentuh kitab Raga Geni. Kau benar, tapi aku berkata jujur, pria itu sangat lemah. Merasa sosok yang bersemayam di kepalanya sangat keras kepala dan tidak peka, akhirnya Surya Yuda memilih mencari topik yang lain. Jangan membahas hal itu lagi. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kenapa selama ratusan tahun kau tidak memiliki tuan? Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Untuk pertanyaan pertama, aku tidak bisa memberikan jawabannya sekarang. Tapi untuk pertanyaan yang kedua, kau bisa memanggilku Baiji. Surya Yuda mengangguk sendiri seolah Baiji adalah sosok yang memiliki fisik dan sedang duduk bersamanya. Baiklah Baiji, kau berkata, jika aku gagal mempelajari kitab Raga Geni, maka aku akan mati. Bagaimana maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskannya,
Tapi aku bisa menjamin kau tidak akan gagal asalkan kau memiliki tekad. Sekarang, aku akan mempelajarimu bagaimana menyerap sumber kekuatan alam untuk menjadi kekuatanmu. Surya Yuda menjadi antusias seketika. Apa ini bisa menjadi ganti tenaga dalam? Ini jauh lebih kuat daripada tenaga dalam. Setidaknya lebih kuat dari segala bayangan dalam pikiranmu. Terdengar Baiji seperti sedang menghela nafas. Kau tidak memiliki raga. Bagaimana bisa kau menunjukkannya padaku? Cukup dengan memejamkan mata dan rasakanlah di dalam pikiranmu akan terproyeksi hal-hal yang akan aku sampaikan. Baik, kalau begitu, apa aku bisa belajar sekarang? Baiji terdengar berdeham. Surya, aku harus berkata jujur padamu. Meski kau memiliki tubuh yang bisa menampung sumber energi, tetapi kondisi tubuhmu saat ini sangat lemah. Kau bisa melakukannya saat ini juga, tapi kemampuan menyerapmu akan sangat lambat. Tidak masalah, walau lambat, aku akan tetap berusaha. Setidaknya ada hal yang bisa aku pelajari. Baik, kalau begitu, bersiaplah. Surya Yuda menutup matanya. Dia bisa membayangkan bagaimana cara menyerap kekuatan alam menjadi kekuatannya. Surya, apa kau bisa melihat untayan benang yang tersebar? Seraplah sebisamu. Meskipun matanya tertutup, Surya Yuda bisa melihat untayan benang berwarna hijau dan kuning yang ada di sekelilingnya. Benang-benang tersebut tersebar di segala arah dan perlahan mendekati tubuh Surya Yuda. Pemuda itu merasakan energi seperti sambaran petir yang menyelimuti tubuhnya. Kulitnya seolah sedang diiris-iris dengan pisau tumpul. Satu demi satu, untayan benang itu masuk ke dalam tubuh Surya Yuda, menyatu ke dalam aliran darah dan menyusuri tubuh pemuda itu hingga berhenti ketika tiba di pusar pemuda itu. Surya Yuda merasakan ada energi besar yang mencoba mendobrak paksa cakra miliknya. Oh tidak, energi tersebut tidak mendobrak paksa cakra milik Surya Yuda, tetapi sesuatu yang terletak di belakang cakra. Krak, krak, krak. Dinding yang membatasi benda tersebut pecah. Untayan benang yang awalnya berputar di pusarnya masuk dengan cepat seperti dihisap oleh lubang hitam. Benang-benang yang tersebar di sekeliling Surya Yuda juga perlahan mendekat seperti terhisap oleh lubang hitam itu. Surya Yuda di tengah rasa sakitnya merasa kagum. Tubuhnya terasa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Energi-energi tersebut seperti memulihkan vitalitasnya. Entah berapa lama waktu yang sudah berlalu, Surya Yuda membuka matanya. Kali ini yang dia lihat bukanlah pemandangan alam semesta dengan bintang-bintang yang bertaburan di sekitarnya, tetapi dia berada di ruangan miliknya. Aku tidak menyangka jika kau akan bisa menyerap secepat ini, Baiji berkata. Apakah aku mengesankan? Tanya Surya Yuda. Tidak, kau menyerapnya lebih lambat dari orang-orang di alamku sebelumnya. Hanya saja, dengan tubuhmu yang selemah itu, aku pikir penyerapan yang kau lakukan akan jauh lebih lambat. Seperti itu rupanya. Surya Yuda mengangguk pelan. Surya Yuda mengedarkan pandangannya mencari kitab Raga Geni. Terakhir kali dia melihat kitab itu, benda tersebut berada di hadapannya. Lantas, mengapa benda itu tiba-tiba hilang? Kau mencari kitab itu? Surya Yuda mengangguk. Ia berdiri dan mencari kitab Raga Geni ke seluruh penjuru ruangan. Kitab itu hanyalah sebuah wadah. Isinya adalah aku. Setelah aku keluar, maka kitab itu akan hancur. Bibir Surya Yuda berkedut.
Kitab itu merupakan pemberian pertama dari gurunya. Lalu, apa yang harus ia katakan pada gurunya nanti? Kau bilang saja, kitab itu hancur saat kau mempelajarinya, Baiji berkata dengan santainya. Surya Yuda menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Rambutnya kini sedikit lebih panjang. Kumisnya juga tumbuh meski belum terlalu panjang. Baiji, berapa lama aku bersemedi? Tanya Surya Yuda. Tanyakan saja pada gurumu. Aku tidak tahu. Baiklah. Lalu sampai kapan kau akan berada di dalam pikiranku? Terdengar desahan nafas Baiji. Tugasku sudah selesai, Surya. Kau sudah mempelajari semua yang harus kau pelajari. Kau sudah menguasai semua yang harus kau kuasai. Apa maksudnya? Ya, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku hanyalah pecahan jiwa yang terjebak di dalam kitab Raga Geni, dan kau melepaskan segel yang mengurungku. Kepingan jiwa ini bisa kembali ke asalnya. Aku tahu kau memiliki tujuan hidup yang mulia dan hati yang setia. Karena itulah kau bisa membuka segel di kitab Raga Geni. Jaga dirimu, tetaplah hidup untuk mencapai yang kau inginkan. Selamat tinggal. Selesai. Wow, luar biasa. Surya Yuda akhirnya menjalani hari-harinya di Padepokan Raga Geni ya teman-teman ya. Dan di sini langsung dong dia dibully dong sama Daru ya kan. Tapi untungnya ada Sura yang akhirnya dipanggil Caraka. Jadi kayak apa ya, panggilan preman lah ya, panggilan teman-temannya dipanggil Caraka. Dan di sini ternyata dia mau melindungi Surya Yuda walaupun kalah juga sih, tapi paling nggak selamat lah ya Surya Yudanya walaupun kalah. Keren juga sih sini kesetia kawanan dia. Tapi jujur nih sekarang saya agak curiga nih ya, apakah si Carakan atau Sura ini adalah orang utusan siapa, nggak tahu juga. Tapi yang pasti yang kerennya di sini Surya Yuda akhirnya dipilih menjadi murid dari Sang Mahaguru Padepokan Raga Geni, yaitu Ki Joko. Waduh, langsung jadi murid spesial dong nih berarti ya. Dan dia langsung diberikan kitab Raga Geni. Wah, langsung dikuasain lagi kitab. Makin seru aja. Dan buat Rana Semita jangan lama-lama ya buat season 3-nya dari Kisah Pendekar Tombak Matahari. Jadi ini adalah episode akhir dari season kedua ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Rana Semita atas izinnya untuk saya membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya ya. Boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam bawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.